Shalom saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mata yang tertuju kepada Yesus. Teks firman Tuhan terdapat dari Ibrani 12 ayat 1-17. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kesusahan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saat kita menjalankan perlombaan kehidupan, kita menemui berbagai rintangan dan pergumulan hidup. Dalam Ibrani 12 ini kita diajar untuk menyelesaikannya dengan baik, karena Tuhan Yesus sudah membuka jalannya. Dia sendiri yang menyelesaikan perlombaan itu. Oleh karena itu, kita perlu mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk memampukan kita memusatkan perhatian pada Tuhan Yesus. Yang pertama, menyingkirkan rintangan dan dosa. Panggilan pertama ini untuk bertindak adalah mengesampingkan segala beban dan dosa yang begitu mudah menjerat kita. Oleh karena kita harus memeriksa diri kita sendiri dan bertanya hambatan dan dosa apa yang menghalang kita untuk memiliki keintiman yang lebih besar dengan Tuhan. Kemudian kita harus menyingkirkannya. Yang kedua, memiliki daya tahan. Kehidupan Kristen adalah seperti pelari maraton, bukan lari cepat. Ini adalah perlombaan seumur hidup yang membutuhkan daya tahan dan ketekunan. Ketekunan berarti tujuan yang disengaja dan kesetiaan pada iman yang tidak pernah goyah, bahkan oleh cobaan dan penderitaan yang paling berat sekalipun. Yang ketiga, tujuan kepada Tuhan Yesus. Objek iman kita adalah pribadi Kristus. Yesus adalah penulis dan penyempurna iman. Dialah yang menyelesaikan pekerjaan di kayu salib. Kita harus percaya pada pribadinya yang membuktikan bahwa kita layak menerima kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus berlari menuju Yesus, karena Dialah inti perlombaan landasan iman dan pengharapan kita. Menerima disiplin dari Tuhan. Memang benar perlombaan hidup ini berat bagi kita.
namun Yesus menanggungnya lebih keras lagi demi kita. Terkadang kita mengalami disiplin Tuhan, namun karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih, Dia melakukan ini karena Dia mengasihi saya, mengasihi saudara dan saya. Disiplinnya adalah demi kebaikan kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusannya, agar kita dapat dipisahkan baginya, dan agar kita dapat menghasilkan buah kebenaran. Yang fokus pada diri Allah, dengan memfokuskan diri pada Allah atau Yesus dan kehendaknya, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kita akan menikmati relasi yang dekat dengan Allah, sehingga hati kita dipenuhi sukacita terlepas dari kekhawatiran akan keinginan dunia. Dimampukan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebagai penutup, jangan hidup dalam penyesalan. Tidak peduli dimanapun saudara berada saat ini. Tidak ada kata terlambat untuk memusatkan perhatian pada Yesus. Apapun pergumulan saudara saat ini, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.